Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu. Kepanggihan malih ketemu lagi di acara Cangkruan Malam Selasa yang kebetulan malam ini kita cangkruk nang sebelahe warunge dulur dewe Cak Angga yang menempati salah satu stand di acaranya Kota Madya Surabaya di Balai Kota Surabaya. Monggo kalau ada dulur yang sekitar sini mau merapat, monggo. Ini kita di warung bebek warnya Cak Angga. Di sebelah saya seperti tidak biasa karena beliau memang baru kali ini ya datang ya. Ada seorang yang luas pengetahuannya sedalam samudra. Ada Mas Yadi. Monggo perkenalkan diri Mas Yadi, dari mana dan apa kesukaannya. Siap Mas Tulus, matur nuwun teman-teman Cangkruan Senin malam ya. Senin malam Selasa. Cangkruan malam Selasa. Cangkruan malam Selasa. Perkenalkan, saya Yadi, saya dari Suara Surabaya. Jadi ini adalah acara Kris Bang Jatim Ramadan Vaganza, kolaborasi antara Pemkot Surabaya, Suara Surabaya dan juga Bang Jati. Bang Jati. Betul. Siap. Dan tidak lupa sebelah kanan saya seorang penulis handal yang tidak diragukan lagi kejantanannya dalam merangkai narasi-narasi yang bisa dijadikan renungan ketika membaca dan setelah membaca. Bung Tony Rupilu. Siap, selamat malam. Oke dulur, Bang Yadi, Bang apa Cak atau Bung ini kan? Monggo, Cak boleh, Bang boleh. Oke. Iya. Cak, asal jangan Mbak. Iya, oke. Cak Yadi. Siap. Cak Yadi. Siap. Iki kepengin ngerti iki awake dhewe iki. Acara iki apa dan bagaimana? Sudah berapa tahun acara ini diselenggarakan atau goal dari acara ini sendiri seperti apa dan bagaimana? Mungkin jenengan bisa menjelaskan lebih detail. Siap Mas Tulus, Mas Tony. Jadi terima kasih. Acara ini sebenarnya Ramadan Vaganzanya sendiri itu biasanya dilakukan hanya di lingkungannya Suara Surabaya. Oke. Nah, jadi ini pertama kalinya kita bikin Ramadan Vaganzanya langsung di Balai Kota, Mas Tulus. Jadi ini pertama kali nih. Oke. Sorry. Pertama kali kerjasama dengan Suara Surabaya, dengan Pemkot Surabaya. Dengan Surabaya. Benar. Jadi ini pertama kali kita ngadain di Balai Kota. Jadi memang targetnya kita pengen memperluas manfaatnya. Jadi harapannya dengan ada di pusat kota, di Balai Kota, di tempatnya Pemkot, terus kita bisa menampung lebih banyak UMKM. Sehingga acaranya lebih meriah, lebih lebih segar juga tempat karena ini taman. Jadi nggak cuma sekedar belanja makan, tapi juga bisa sambil jalan-jalan gitu. Jadi targetnya sebenarnya kita pengen silaturahmi dengan warga Surabaya, karena mungkin suara Surabaya lebih banyak didengerin di dalam mobil, di dalam kendaraan gitu kan. Nah ini salah satu cara kita juga untuk bisa lebih dekat dengan pendengar, dengan yang sering kontak-kontakan dengan Suara Surabaya. Makanya kita adain di Balai Kota ini gitu. Oke. Sorry. Kalau di Balai Kota sendiri yang ngadain Pemkot ini sebelumnya sudah pernah diselenggarakan belum? Yang tanpa kerjasama dengan Suara Surabaya, acara Ramadan seperti ini? Kalau itu jenengan? Setahu saya kayaknya baru pertama deh. Karena kan memang Balai Kota ini baru-baru ini aja kan dibuka untuk umum juga kan. Cuman kalau di luar Ramadan memang saya pernah diadain buat fashion show. Terus juga malam minggu tuh biasanya ada kegiatan live musik kayak gitu-gitu sebenarnya di Balai Kota. Cuman kalau Ramadan kayaknya ini tahun pertama ada bazar Ramadan di Balai Kota. Menarik. Terima kasih juga buat Suara Surabaya yang bisa mengorganize dan mengkondisikan bahwa
sejatinya balai kota ini memang public space ya. Yes, betul. Public space yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan bagi siapapun dengan niatan baik untuk datang sini. Mungkin kedepannya bisa nanti selain bazar Ramadan bisa jadi untuk tematik ya, event-event tertentu mungkin. Betul. Pas hari pahlawan 10 November kita bikin acara 1 minggu sebelum dan sudah tanggal 10, atau mungkin ada acara pas ulang tahunnya Surabaya ya. Terus ada lagi tanggal-tanggal yang keramat mungkin bagi arek-arek Surabaya. Mungkin nanti pihak Suara Surabaya bisa mengkaji lebih dalam. Bekerja sama dengan Pemkot Surabaya. Itu mungkin salah satu cara untuk mendekatkan warga dan pemerintahnya. Saling mengenalkan antar warganya juga. Benar. Tapi Cak Yadi, iki kan infonya hanya dari radio ya. Orang yang sering berkendara dengan mobil. Nah, ini juga saya terus terang saya ndak tersampaikan info itu karena memang saya hari-hari jogo warung dan info itu tidak mengena, atau mungkin saya yang kurang kuper ya. Itu kedepannya juga mungkin ada apalagi yang selain siaran langsung di Suara Surabaya, apa ada platform lain seperti Twitter atau Facebook yang bisa diraya orang-orang yang tidak bergerak terlalu cepat seperti saya. Itu kan yang segmennya tadi kan benar, orang yang bergerak sangat dinamis ya, orang mobil segala macam ditemukan di sini. Itu apa ada platform lain dari Suara Surabaya? Sebenarnya kalau platform lain kita di sosial media, di Instagramnya Suara Surabaya Media ada, di Twitternya S100 ada, di Facebooknya S100 juga ada. Cuman memang ya ini juga PR atau sesuatu yang memang harus kita pikirkan gimana caranya memang ini biar bisa jadi lebih viral, lebih rame. Karena ini masih hari pertama, ini kita coba evaluasi ini jalur-jalur komunikasinya bisa lewat mana aja sih gitu, agar acara ini benar-benar bisa dirayakan dan bisa dirasakan oleh seluruh elemen yang ada di Kota Surabaya. Oke. Gitu. Nah, ini begini. Kalau kadang-kadang kita ini ya, Cak Yadi ya, ketika kita sedang merayakan Ramadan ya, Ramadan apa jenengnya? Ramadan Vaganza. Ada nggak ini fasilitas pendukung utama seperti gini Cak Yadi? Ini kan mau tidak mau kan kita puasa ya, ketika orang berbuka atau berburu takjil di sini, itu mungkin waktu antara sholat maghrib dengan sholat isya yang sambung tarawih ini cuma 1 jam. Apakah ada fasilitas pendukung seperti ada nangkon iso maghriban bareng, nangkon iso tarawih bareng itu kan kadang juga ada beberapa orang yang ketika datang, waduh aku eman tarawih kurang nanggono, enggak seperti itu. Siap, Mas Tulus. Memang kalau di sini di lokasi ini itu enggak ada. Karena apa? Karena kemarin waktu kita juga koordinasi dengan teman-teman pemerintah Kota Surabaya, jarak dari sini ke Masjid Al Muhajirin yang ada di belakang itu kan cukup dekat. Jadi sebenarnya memang diarahkan kalau nanti mau untuk yang mau sholat maghrib atau melaksanakan ibadah taraweh itu bisa langsung bergeser ke Al Muhajirin. Oke, dulur. Jadi tidak disediakannya fasilitas utama untuk itu karena memang jarak dari lokasi ke Masjid Muhajirin cuma sekitar 500 meter. Betul. 500 meter, dan itu ada pahala tersendiri buat orang yang jalan kaki dari satu tempat ke masjid. Karena memang dari Pemkot sendiri menyiapkan tempat untuk jadi pelatarannya untuk bisa dibuka juga. Jadi kalau memang nanti membeludak rame itu di Muhajirin juga udah siap seperti itu. Siap. Sementara dari saya itu dulu mungkin dari utara, ini kebetulan Cak Tony ini omae nang utara dek lunggune yang sebelah utara. Nah, mau ngajak Cak Tony ya? Enggak, Mas Tulus, kayak yang pemberdayaan UMKM ini kebanyakan ya. Nah, itu sebenarnya kalau ke cangkruan malam Selosanya yang di acara ini itu senafas. Siap. Artinya sekaligus saya memberitahu ke Mas siapa tadi? Yadi bahwa CMS itu semangatnya juga gitu. Jadi bagaimana kita cangkruan di tempat-tempat teman-teman supporter yang memiliki usaha kecil menengah. Menarik. Nah, itu kita datangi tempat-tempat itu. Jadi di situ kita gelar acara diskusi rame-rame. Setidaknya kan terbantukan dengan acara. Jadi semangatnya persis sudah. Jadi di mana Suara Surabaya bersama Pemkot memberdayakan seluruh UMKM. Ini tadi saya perhatikan semua
jenis UMKM di Surabaya ada semua nih. Siap, betul. Itu dan ini yang di depan kita ini adalah memang khusus yang dibina sama Pemkot. Oke. Jadi ini ada 36 dari gamis atau warga miskin. Memang yang sama Pemkot disediakan rombong, disediakan tempat mereka untuk berjualan. Jadi sebenarnya kalau nggak ada acara Ramadan Vaganza, mereka berjualan setiap hari Jumat Sabtu Minggu di Balai Kota. Nah, karena ada Ramadan Vaganza, mereka jualannya tiap hari satu minggu ini. Gitu. Jadi memang ini sudah jadi satu mungkin kalau lihat kok kayaknya nggak sampai 36 gitu ya. Karena satu rombong ini bisa 2 keluarga. Oh, 2 tenan. Jadi satu rombong dia dua keluarga 2 produk, nanti mereka kelola bareng-bareng. Berarti ada lapis-lapisnya Mas ya? Iya. Ada maksudnya yang untuk UMKM menengah sampai ke bawah. Yes, betul. Jadi bedanya di acara sini itu semua segmennya kita coba untuk rangkul. Jadi nggak cuma yang kelas di bawah atau kelas yang terlalu di atas, tapi mulai yang kelas atas nyari yang kopi-kopian, mungkin yang mau kelasnya kafe itu juga ada gitu. Tapi kalau yang mau ngambil yang bawahnya juga ada, jadi nggak usah khawatir kalau mau kesini gitu. Ini UMKM-nya cuman makanan minuman? Nggak cuma makanan minuman, di tengah itu sebenarnya ada fashion dan kriya. Oh, kriya. Jadi ada fashion, ada kerajinan. Iya. Ini yang saya lihat depan kita ini ada UMKM mebel ini, ada sofa. Bukannya ini ya, bed cover ya. Sebenarnya loh, Cak. Cek gak terlalu. Serius ya? Serius, siap. Oke. Saya tadi juga mumpung ini di E100 pas jam 19.27 tadi VIP tadi ada informasi dari teman kita supporter dari Lamongan yang sharing bahwa anggota keluarganya belum pulang dari mulai hari Sabtu, dan tadi sudah sempat diposting di beberapa platform media sosial, salah satunya di Twitter yang langsung sisikan ke E100 ya, mungkin bisa dibantu. Dan alhamdulillah sejauh ini memang efektivitasnya E100 sangat luar biasa untuk membantu hal-hal yang betul. Seperti itu ya, berita orang hilang atau segala macam. Tapi itu ini sih Mas Tulus dan Mas Tony, itu sebenarnya bukan hanya karena E100-nya atau Suara Surabayanya, tapi itu adalah kelebihan dari kekeluargaan atau persaudaraan yang ada di antara area-area Surabaya. Itu nggak bisa dikalahin sama daerah lain. Betul. Jadi mereka ikut yang memberikan empatinya besar. Benar. Jadi SS misalnya kita mau bikin di daerah lain belum tentu bisa kayak yang ada di Surabaya, karena karakteristik masyarakatnya itu memang berbeda. Kalau di Surabaya ini karakteristik saling peduli, saling nolong, saling itu tuh luar biasa sih. Saya selama bekerja di SS tuh merasakan semua orang peduli dan berusaha untuk membantu, bahkan nyariin, ketemu di jalan langsung telepon, ini tadi kayaknya saya lihat deh sesuai dengan ciri-ciri ini. Itu benar kan, itu panggilan ya, bukan hanya sekedar ini, tapi memang benar-benar panggilan untuk saling membantu, dan bahkan kita nggak kenal siapa dia gitu. Itu sih Mas Tulus. Seperti namanya, paling nggak seperti namanya, suaranya Surabaya. Amin. Itu. Jadi segala sesuatu yang berbau Surabaya dilaporkan sama Surabaya. Disuarakan di Surabaya. Termasuk Surabaya. Satu yang nggak bisa terpisahkan di sepak bolanya, di Persebayanya. Betul. Mulai iki. Kayak ini jenengan aslinya mana? Saya aslinya Bontang, PKT Bontang. Oh, PKT Bontang. Cuman saya udah sejak 2005 udah di Surabaya. 2005 sudah di Surabaya. Semenjak PKT Bontang akhirnya hilang dari peredaran bola nasional. Sekarang sudah jadi bonek sekarang. Siap. Nah, ini Cak Yadi. Siap. Sebutkan pemain Persebaya yang asalnya dari Bontang. Ya pasti Muhammad Hidayat. Asli lagi ngerti bal-balan nih kita siji iki. Nomor punggungnya piro? Wah, iki lho punggungnya piro ya? Nomor punggungnya lali aku nomor punggungnya. Oh, nomor punggungnya 96. Wah, 96. Iya. Sampeyan guys untuk jersey. Lek memang iso nebak, ya kurang tentu ana jersey nih. Oke, Cak Yadi. Ini kan saiki geser ya ngobrol bal-balan ya. Boleh. Siap. Meniki kan kene ana pertandingan away. Yes. Away di Batakan. Bukan. Oh, di Bali ya mainnya. Di Bali. Enggak di Batakan ya. Batakan. Besok hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 ya. Yes. Apa pendapat Anda sebagai orang awam, sebagai bonek yang bekerja dan sehari-harinya hidup di dalam
menyuarakan informasi bagi masyarakat Surabaya di S100 di Suara Surabaya. Apa pendapatnya dengan tentang pertandingan besok ini? Ya, pertandingan apa yang Anda ketahui dan apa pendapat Anda? Pertandingan besok itu cukup memorable lah ya. Maksudnya semenjak akhirnya tragedi Kanjuruhan di tahun lalu, kemarin kita waktu di GBT kita bisa menang lawan Arema. Sekarang mumpung ini tidak main di kandangnya Arema, main di tempat netral, harusnya sih dan Arema kemarin juga main habis kalah sama Persita kalau nggak salah, yang balas-balasan gol itu. Dan trennya semenjak dilatih sama Paul Munster kan trennya Persebaya cukup konsisten gini. Walaupun memang masih banyak kekurangannya lah ya. Tapi secara permainan saya hampir gak ketinggalan sih kalau pertandingan Persebaya, walaupun belum bisa sering ke stadion, tapi kalau dari HP atau dari layar kaca pasti saya ikutin. Jadi memang kelemahan terbesar kita itu adalah di sepertiga lapangan ke depan. Oke. Gitu. Ngerti balas ini sama lanjut. Jadi Paul Munster kayaknya melihat evaluasi dari dua pelatih sebelumnya itu kan koordinasi lini belakang kita tuh kan kurang banget lah. Kebobolan kita tuh paling cukup banyak lah, 3 terbesar di bawah 3 terbesar kebobolannya. Kita tim yang dermawan. Bener. Nah, ini kayaknya Paul Munster benar-benar fokus untuk bangun area defense. Jadi defense kita belakangan ini 6-7 pertandingan ini paling banyak kebobolan 2 kayaknya. Lawan Borneo aja. Selebihnya 1-0, 1-0-0, bahkan beberapa kali Andika clean sheet gitu. Sehingga kalau di belakang itu kayaknya udah hampir menemukan polanya. Cuman tinggal ke depannya ini kita kan belum punya striker yang bisa benar-benar memanfaatkan kelincahannya Bruno, terus siapa yang di kanan ini Duarte. Terus padahal di tengah Iqbal mulai meningkat, Tony mulai meningkat, sayangnya finishernya nggak ada. Nah, kalau kita ini kan tim muda ya, kita berharap tahun depan manajemen nggak jadi kayak yang penyakitnya nggak kambuh kayak 2 tahun belakangan ini. Setiap ganti musim semua berganti, terus akhirnya mulai lagi dari awal. Ini tinggal mencari puzzle-puzzlenya untuk ini bisa berkompetisi di musim depan tuh lebih baik lagi. Tapi kalau untuk pertanyaan Cak Tulus masalah besok ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, pokoknya Yopo caranya menang. Oke, itu sebuah semangat ya, semangat dalam mencapai kemenangan dan harus disikapi dengan dengan positif. Betul. Bahwa kemarin itu harus dikejar. Harus dikejar dengan sekuat tenaga. Karena dengan komposisi yang ada, dengan permainan yang ada, dengan perkembangan yang ada, sajanya nggak ada alasan kalah gitu. Dengan kondisi hari ini ya, contoh ya. Jadi kalau saya lihat ya nggak ada alasan untuk Persebaya itu besok di Bali itu kalah sama Arema. Itu nggak ada sesuatu yang bisa kita karena ini pemain komplit ya, semua siap bertanding. Dengan hasil terakhir cukup positif ya. Suasana tim dengan Paul Munster juga, saya kalau nonton YouTube latihan, training dan segala macam tuh betul-betul cair, saring ini. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang membuat kita bisa nggak pede untuk masuk ke lapangan lawan Arema besok. Iya, semuanya bisa bertanding ya, kecuali Joe Wilson ya. Ya, karena Joe Wilson bukan pemain Persebaya. Lalu kan dipanggil timnas ya. Iya. Nah, itu juga suatu hal yang mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi. Oke, Cak Yadi, secara psikologis atau di luar sepak bola, apa yang Anda lihat, apa yang Anda ingin omongkan tentang rivalitas Jawa Timur ini setelah di Kanjuruhan? Mungkin apakah ada yang berubah atau tetap sama? Mungkin bisa memberikan insight dari jenengan, gimana? Kalau saya dari orang awam yang nggak terlibat langsung dan tidak mengikuti dinamika persporterannya ya, Cak Tulus ya. Cuman memang kalau saya lihat sejak tragedi Kanjuruhan kan kita memperlihatkan kedewasaan bonek pada saat Arema main ke sini gitu kan. Terus teman-teman bonek juga ada beberapa yang turut
mengawal mengumpulkan dana bahkan untuk para korban dan segala macam. Justru itu di situ titik baliknya lah gitu. Bukan nggak ada lagi yang membuat rivalitas ini terjadi di luar lapangan. Sebenarnya saya pun penonton bola, penikmat bola, bisa dibilang bonek. Ya teman-teman dari luar, ya dari Malang dan segala macam juga banyak. Cuman kalau kayak kita lihat rivalitas kita, aku ngambil ini ya, kayak saya juga selain bonek sebagai Mancunian, pencetak MU. Oke. Memang kalau lawan Liverpool, lawan City, itu kan kita di dalam pertandingan itu ya pisu-pisuan gitu kan. Bahkan saya sempat sama teman saya tuh pulang karena saya satu kosan dulu ya. Dia punya Liverpool, saya MU. Karena MU menang, itu kita pulang akhirnya nggak barengan. Padahal kita berangkatnya bersama. Tapi ya udah setelah itu besoknya ya udah selesai. Karena harusnya ya kita selesai di lapangan bola aja. Gitu. Jangan sampai dibawa keluar dari lapangan bola. Itu yang sangat disayangkan sih kalau semua harus kita bawa sampai diturunkan sampai ke anak cucu, karena harusnya nama klub itu lebih besar daripada segalanya. Segalanya. Oke. Itu Cak Tulus. Agak menyamping ini. Apa benar ini masukan dari beberapa teman ini jadi sebagai ada penurunan berat badan bagi sebagian besar fans MU dalam beberapa tahun terakhir. Benar nggak, Mas? Bukan lebih ke ini sih, bukan lebih ke turun berat badan kalau saya. Lebih hemat. Karena apa? Karena jadi males langganan nonton Liga Inggris. Cukup nonton dari live score aja. Tapi yang kerennya itu ada satu nilai ya. Jadi tentang antara supporter itu kan tentang kecintaan. Tentang kecintaan dan kesetiaan. Itu ada konten kreator ya banyak lah sudah beredar di media sosial. Itu sampai istrinya tuh tanya, kenapa kamu tidak pilih salah satu tim dari Manchester yang menangan? Ya. Jawaban suaminya, dia bilang, saya mending ganti kekasih ketimbang saya harus ganti. Nah, nilai itu yang harusnya, wah ini luar biasa ini satu. Terus vokalisnya band yang kemarin konser di Jakarta itu, ada satu band, dia sampai galau cari informasi ke kru panggungnya kalau ini sudah berapa sudah berapa. Akhirnya begitu dia dikabari kalah 1-0, dia ngomong ke audiens, tim saya kalah tapi saya harus mendukung good times or bad times. Itulah supporter. Betul. Itu nilai-nilai itu yang sebenarnya keren. Walaupun kondisinya sekarang lagi berat badannya turun semua kan fans MU itu. Itu gak salah Yowis band itu. Simpas konser itu. Iya bener. Dari Inggris. Yowis band. Tapi benar, saya tuh sampai kalau kalau sekarang istri saya tahunya Persebaya, 3 timnas, Persebaya sama MU ya. Nah dia tuh tanya dulu nih kalau habis main, saya main, dia nanya menang atau kalah gitu. Kalau kalah dia akan sapa saya lagi berikutnya. Tapi kalau kalah udah saya didiemin karena dia tahu diajak ngomong juga nggak akan nyaut udah. Moodnya lagi moodnya langsung berantakan. Oke. Itu. Oke. Siap. Gini Cak Yadi, saya tambahin lagi. Mungkin akan menarik mendengar masukan dari orang awam seperti jenengan yang mengaku orang awam ini. Bagaimana hubungannya dengan teman-teman yang dari Malang ya, dari teman kerja atau teman yang sudah akrab mengenai rivalitas ini setelah Kanjuruhan itu? Ya. Kalau sebenarnya gini, balik lagi seperti yang aku bilang, pada saat pertandingan ya sah dan itu bagian dari keseruannya nonton, keseruannya kita sebagai supporter, kita mendukung mati-matian tim yang kita sayang, tim yang kita cintai gitu ya. Saya ya pun pada saat nonton bareng, saya ada teman Malang gitu ya udah dia teriak-teriak, kita juga teriak-teriak, itu bagian dari dinamika tontonan aja gitu. Tapi ya balik lagi setelah pertandingan apapun hasilnya ya memang itu yang harus kita legowokan. Memang kalau memang kita belum bisa berhasil menang ya apa yang harus gimana cara mendukungnya. Tapi bukan terus membabi buta rusuh dan segala macam. Nah itu kan yang nggak baik lah kalau dari saya gitu. Nah ini agak dalam lagi nih pertanyaannya. Seperti kita tahu di Malang kan ada 2 nih, yang di Liga 1 sama Liga 3. Liga 3. Itu
Nah di Surabaya ini kan cuma ada satu. Ibarat buku tuh kita sudah melewati halaman itu ya. Betul. Kita sudah di bab yang selanjutnya, chapter berikutnya. Nah kalau dari teman-teman jenengan yang di Malang ini bagaimana menyikapinya itu? Kan dengan dualisme itu, apakah mereka support yang kita nggak tahu nih yang mana yang asli atau yang mana yang palsu, yang mana yang legal atau enggak. Ini ada masukan enggak dari teman-teman jenengan tentang dualisme itu? Nah ini bedanya. Kalau saya dengan teman-teman yang di Surabaya, kenapa saya bisa sangat begitu cepat cintanya sama bonek, sama Persebaya juga gitu ya. Itu karena memang kecintaannya teman-teman bonek ke Persebaya itu benar-benar luar biasa gitu. Nah, tapi kalau sama teman-teman saya yang di Malang itu mereka tuh ya udah gitu, gak terlalu. Ini mungkin ini saya disclaimer dulu, ini teman-teman saya ya. Teman-teman circle yang dengan saya gitu ya. Karena mereka tetap suka bola, suka Arema, tapi bukan tipikal yang kayak di Surabaya, di Persebaya, di bonek itu yang benar-benar ngawal itu nggak cuman pada saat pertandingan, cuman mulai dari hulunya, dari ujungnya, dari kepengurusan sampai di pertandingan tuh bonek itu kan mengawal luar biasa gitu. Nah kalau di Arema itu, di teman-temanku yang Malang nggak terlalu banyak nih yang saya kenal yang ikut sampai kayak gitu, Cak Tony. Jadi saya nggak terlalu punya informasi yang banyak sih terkait itu gitu. Tapi yang itulah mungkin yang jadi satu pembeda yang cukup signifikan sih kalau saya bilang antara yang ada di Malang dan di Surabaya. Tapi ini balik lagi, saya tidak sedang ngomong yang di Malang tuh nggak ini, cuman itu di circle saya tuh yang di anak-anak Malang itu ya udah gitu. Mana ini yang di Liga 1 ya udah yang didukung yang Liga 1 gitu. Gitu. Jadi bukan sedang dalam memilih, dia bukan sedang memilih mana yang asli mana yang nggak asli, pokok tapi yang di Liga 1 gitu. Pokok yang Liga 1 itu yang didukung gitu. Oke, siap. Sepertinya kita akan break sebentar ya. Untuk ngobrol lagi. Ya, Cak Yadi jangan kemana-mana dulu ya. Siap. Kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Salam satunya, Li. Wani.